setahun sekali harus diganti. Tapi kadang-kadang bertahun-tahun juga tidak diganti. Karena itu maka saya sangat perhatian dalam hal ini. Enak banget kayak hadisnya. Kemudian yang kedua, impian gue banget. kelas sehat itu sehat fisik siswa kita. Oh, fisiknya sehat. Mungkin Bapak Ibu sudah baca. Nggak sehat. Beberapa riset rekan-rekan pemerhati pendidikan dari IPB melakukan riset Bapak Ibu tentang kondisi kesiapan fisik dan mental anak-anak kita yang belum siap asupan gizinya untuk dia bisa belajar dengan tenang. Kalau saya baca, perhatikan Bapak Ibu, Ada kelas gizi Pak namanya. sekitar 70% anak-anak kita tidak sarapan pagi. Coba di testimoni pagi-pagi. Iya. Angkat tangan anak sekalian yang tidak sarapan pagi. 70% lebih yang tidak akan sarapan pagi, yang tidak sarapan pagi. Dan 10% minum air. Ini kondisi anak-anak kita Bapak Ibu. Dan faktanya seperti itu. Coba jadi tes nanti pulang. Sebelum Bapak Ibu mulai ngajar, tes dulu. Angkat tangan yang sudah sarapan. Tetap saya tanya karena 6 orang. Banyak. Yang pernah ngajar di sebuah sekolah jauh dari kota. Mungkin di antara teman di sini ada yang jadi kepala sekolah situ. Satu swela. Itu di bawah Gunung Rinjani. Mau naik ke Sembangun ada SMP satu swela. Itu coba saya tanya ketika saya tanya anak sekalian siapa yang sudah sarapan pagi. Hampir seluruhnya tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan pagi? Ada yang beralasan ibunya tidak ada, tinggal sama nenek, tinggal sama bibi dan seterusnya. Ya, akhirnya coba saya laksanakan itu. Baik, besok bawa nasinya. Sudah, Dibungkus pakai daun, boleh, atau pakai rokok juga boleh. Bawa semua. Dan ternyata alhamdulillah memberikan waktu 10 menit untuk sarapan pagi jam ketiga dan keempat. Nah ini yang coba kita dorong Bapak Ibu kepala sekolah kita untuk melakukan pembiasaan sarapan pagi itu. Mungkin sepekan sekali dan seterusnya diatur, didesain sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Ini faktor-faktor yang jarang kita perhatikan Bapak Ibu. Kita asik dengan keilmuan kita yang siap untuk memberikan pembelajaran, tapi kita persiapan belajar tidak pernah kita gali Bapak Ibu. balas dia coba. Ini sehat fisik anak kita, asupan gizinya ini yang tidak tercukupi. Karena itulah kami mendorong semua satu pendidikan melaksanakan gerakan sarapan pagi. Silakan diatur waktunya, bisa Sabtu pagi, Jumat pagi, silakan agar terbiasa sarapan pagi. Dan di dalam kegiatan sarapan pagi ini banyak pendidikan karakter yang bisa ditunjukkan Bapak Ibu. Mohon maaf. Mulai dari mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, paling kurang bismillah. Bismillah. Makan dengan tertib. Bisa juga berbagi. Suatu ketika kayak daun nasi P, karena bahasa itu ke PP kan di kampus. Kenapa enggak bawa nasi, enggak bawa Kayak nasinya? jauh nasi. Oh, Pak Guru, kita enggak bawa katanya. Kenapa? Ibu kita keluar negeri. Kemana? Ke Saudi Arabia. Nanti dikasih tahu sedikit berbagi mereka. Ini karakter-karakter yang bisa kita bangun Bapak Ibu. Bisa mereka berbagi, makan bersama. Kemudian selesai makan, kita bisa didik lagi mereka bagaimana menempatkan sampah organik dan anorganik. Nah ini tidak bisa. Selesai makan lagi, kita Tidak bisa ditempatin itu. ajak mereka untuk berdoa. Berapa pendidikan karakter yang bisa kita wujudkan di situ? Mohon maaf, kita yang terutama yang Muslim, mohon maaf rekan-rekan yang non Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika melihat anak kecil makan minum pakai tangan kiri, langsung Rasulullah tegur, ya gulam, samillaha kul biyaminihi.
Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. Bayangkan. Maka tadi di awal pembicaraan saya katakan guru terbaik umat ini. Beginilah praktik Nabi kita Bapak Ibu. Ketika melihat seorang anak kecil yang makan menggunakan tangan kiri, langsung tegur. Ya gulam, sambillah. Kul biyamini. Makanlah dengan tanganmu. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, hari ini kan kita sedang sibuk nih euforia pelaksanaan peringati Maulid Nabi. Dan salah satu sunnah Nabi bahkan wajib makan dan minum pakai tangan kanan. Nah, kadang-kadang kita pun juga ya sedikit lupa kadang-kadang karena mungkin barangkali terbiasa. Padahal ini persoalan kalau di agama Islam persoalan besar Bapak Ibu. Akhlak adat makan ini. Bahkan di antara adab yang langsung diturunkan oleh Allah itu ketika salah seorang sahabat Nabi yang tidak mau menggunakan tangan kanannya langsung dijadikan JP, tangannya tidak bisa bergerak lagi. Artinya apa? Ada filosofinya. Makan minum dengan tangan kanan Kok selewat perintah zaman wajib. dulu? Adat Dan Sasak salah itu satu bentuk tangan karakter yang agung. Itu yang bisa kita wujudkan ketika gerakan sarapan pagi ini bisa kita tunaikan. Banyak praktik-praktik karakter baik yang bisa kita lakukan sih. Yang disebutkan tadi. Kemudian sehat yang ketiga apa Bapak Ibu, mohon maaf. Sehat rohaninya. Sehat rohani. Saya bilang kembali, mohon maaf. Saya yang tua-tua ini ya, kita lebih sibuk memikirkan jasad kita ini. Bahkan kita sanggup berhutang untuk memenuhi kebutuhan hajat ini. Hajat badan ini yang akan jadi makan tanah nanti. Bahkan kita berhutang di bank, pergi ke mall, cari makanan yang enak-enak untuk memenuhi hajat badan ini. Tapi ketika asupan ruh kita ini, asupan gizi untuk ruh kita ini, batin kita ini jarang kita perhatikan. Karena itulah maka kalau kita lihat kondisi kita, mohon maaf, selalu manusia sekarang ini, ya kenapa seperti ini? Karena ruhnya itu yang tidak diberikan asupan gizi, batinnya itu yang merontak. Apalagi anak-anak kita. Karena itulah maka Allah berfirman dalam Al-Quran menegaskan tentang pentingnya asupan gizi untuk kita ini, batin kita ini, dada kita ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa yanzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai sifat penyembuh, rahmat bagi orang-orang beriman. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, yang mengatur manusia, yang memberi rezeki kepada manusia. Allah tegaskan, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai sifat rahmat. Apa sifat itu Bapak Ibu? Penyembuh. Beda dengan dawa. Kalau dawa itu obat, ya. Misalnya saya sakit kepala, Paramek. Mungkin Bapak ini Bodrek, itu sifat obat. Satu jenis penyakit tidak bisa diangkat disembuhkan dengan satu jenis obat yang sama. Tapi kalau sifat menyembuhkan, sifat lima bisudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dada, di batin kita ini. Karena di batin kita tempatnya ilmu. Ilmu itu tak cahaya. Ia tidak akan masuk ketika ini tempat ilmu kotor. Karena itu maka perlu dibersihkan. Nah inilah program kami
di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, kelas yang sehat itu ada 3 aspek di situ Bapak Ibu. Dan teruskan sedikit, apa penyakit yang disembuhkan? Penyakit yang paling berbahaya Bapak Ibu. Nah, kalau penyakit badan yang mudah diobat selesai, tapi penyakit yang paling berbahaya, penyakit kesombongan, keangkuhan, ria, iri, dengki, sum'ah, ghibah, itu yang disembuhkan oleh Al-Quran. Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Dan mohon maaf, Bupati Lombok Timur Bapak Haji Muhammad Sukiman Ajmi, ketika beliau dilantik, pertama kali yang beliau tanda tangani adalah instruksi pagi mengaji. Ini yang kami wujudkan Bapak Ibu, pagi mengaji. Kemudian yang kedua apa? Tegakkan sholat ketika azan berkumandang. Luar biasa intuisi beliau. Ini asas perbaikan Bapak Ibu. Kalau kita ingin membangun peradaban, 2 hal ini harus terwujud. 2 hal ini basis perbaikan umat Bapak Ibu, generasi muda kita. Coba tanya sekarang anak kita pagi hari, testimoni ya. Siapa yang sholat subuh tadi? Pasti. Mungkin ada seberapa orang yang sholat subuh. Nah ini persoalan besar Bapak Ibu. Persoalan besar. Nah bagaimana solusinya? Solusinya kami sudah tawarkan kepada Bapak Ibu dan kami sudah launching ini. Kelasku adalah musolaku. Kelasku adalah musola. Jadi anak-anak itu mengaji. Itulah makanya tadi di awal saya katakan kelas yang sehat itu nanti akan berimbas kepada pelaksanaan kegiatan berikutnya. Kelasku adalah musolaku. Selesai ngaji, baru kemudian kebiasaan sholat duha. Kemudian sholat zuhur. Ada air untuk wudhu. Inilah dia kelas yang sehat Bapak Ibu. Kelas sehat. Nah kalau ini sudah kita tunaikan, yakinlah bahwa Bapak Ibu, apa yang dihajarkan oleh amanah undang-undang itu, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, insya Allah akan terwujud. Karena Allah yang mengatakan begitu Bapak Ibu, aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Allah. Masa kita tidak yakin? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memelihara manusia. Itu Bapak Ibu. Terus setting. Nah ini terus kami dorong nih, setiap sekolah itu agar melaksanakan kegiatan. Nah ini dia yang mendukung suksesnya Bapak Ibu guru penggerak kita dalam melaksanakan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini. Kalau ini belum kita disebutkan, maka ya ini jalan. Kita ingin memastikan kegiatan proses belajar mengajar itu betul-betul berjalan dengan baik. Ketika semua elemen-elemen ini kita siapkan, tidak cukup dengan metode yang baik Bapak Ibu, tidak cukup. Sarana prasarana pendukung ini harus hadir dulu. Ini Pak Baru masalahnya. hadirkan metode yang baik dan seterusnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu kita bisa silaturahmi ya. Saya posisinya memberikan semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur ya bisa lulus ya seleksi sebagai calon guru penggerak luar biasa. Dengan tes yang sangat rumit dan cukup tinggi tingkat kesulitannya. Alhamdulillah Pak. Syukuri Bapak Ibu ini. Minta ketemu sama Bapak juga, alhamdulillah. Syukuri. Dan saya terus terang saja beberapa guru penggerak yang sudah walaupun golongnya 3B, saya angkat jadi kepala sekolah.
Cuma saja mohon maaf, ya mohon maaf, kita sedikit berikan karena masih muda-muda, agak digeser sedikit ke pinggir-pinggir. Besok langsung. Tidak apa-apa kan? Iya, keren. Mana tadi Pak Kepala Sekolah yang di Burde, Pak Mama angkat tangan tadi. Ah itu. Tahu nggak Burde itu Bu? Pak, Burde itu, nah luar biasa. Tapi masih lebih dasar lagi rekan-rekan dari Bimas bawah. Burde ini Bapak Ibu di bawah terbit Renjani. Jauh. Ketika saya jadi kepala bidang Lindas dulu tahun 2011, saya fokuskan bantuan Australia ke sana, bantuan Amerika ke situ, Bapak Ibu. Fokus. Ada astronot yang datang ke Lombok Timur, saya bawa ke situ, berikan bantuan. Ada bantuan Australia, selalu saya sebar ke tempat-tempat terpencil. Ada namanya Sabung juga. Dan sebentar lagi saya akan angkat kepala sekolah penggerak ke Sabung nanti. Iya kan? Kemarin saya semua saya stop sampai Suwila. Rekan-rekan yang sudah dapat lisensi guru penggerak itu, yang sudah 3C, ya alhamdulillah kalau 3C syukur ya. Ya kalau 3B saya masih lihat dulu jam terbangnya kan perlu juga Bapak Ibu ya. Ini kesempatan emas Bapak Ibu. Oleh karena itu nasihat kami mohon maaf, ada 3 prinsip di dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah diberikan kemudahan untuk bisa hadir di ruangan ini, dengan kemudahan yang Allah berikan. Syukuri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu sudah tukar lisensi untuk menjadi, mohon maaf, yang terbaik, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas dan seterusnya. Syukuri itu. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ada 3 prinsip ini agar seluruh proses kehidupan kita ini bermakna. Yang pertama Bapak Ibu, jangan lupa luruskan niat kita Bapak Ibu. Betul. Ini penting. Dalam ajaran Islam itu Rasul jelaskan innamal amalu binniyat. Jadi setiap perkara dunia ini kalau diniatkan untuk ibadah, baru dia akan bernilai ibadah. Maka guru-guru kita selalu saya katakan, luruskan niat Bapak Ibu sudah mengambil amanah ini menjadi guru, dan salah satu profesi yang sangat agung, dan yakinlah satu di antara mereka yang kita didik itu akan mengantarkan kita surga dengan catatan 1, luruskan niat. Apa niat kita Bapak Ibu? Mengangkat kebodohan kepada yang ada pada diri anak-anak kita, membangun akhlak yang mulia, menanamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu niat kita. Yang kedua Bapak Ibu, Siapa yang? sungguh-sungguh. Nah ini sekarang kemarin yang di BKPSDM ya, tidak ada celah. Setiap hari itu mesti ada guru kita, terutama yang perempuan, minta cerai kepada suaminya. Tiap hari ada saja masuk permohonan cerai kepada suami. Itu guru-guru kita. Nah, saya mendapatkan potret seperti itu ketika persoalan ini muncul dan berbagai persoalan lainnya, maka ini akan mengganggu kesungguhan Bapak Ibu guru kita dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Coba perhatikan Bapak Ibu orang guru-guru terdahulu. Coba kita ini nggak hadir sekarang bisa jadi kabis, jadi guru yang baik dan seterusnya berkat polesan tangan-tangan kesungguhan guru-guru kita terdahulu. Berapa gaji mereka? Saya mertua saya Bapak Ibu, saya tanya dia udah pensiun dia, Bu, berapa gaji kita dulu? 4 rupiah katanya. Kalau bisa nerima sebulan sekali, karena 3 bulan dikasih. Dari mana salurnya? Kita ambil dari Adik ibu saya orang tua kita peras. Dia udah guru PNS di SMP. Itu kesungguhan guru-guru Dia sama saya jalan kaki. yang mengantarkan kita sekarang. Sebuah lalu sampai perempatan Kopang itu baru naik angkot. Terus dia. Nah ini yang kedua Bapak Ibu, sungguh-sungguh, beli prima. sungguh-sungguh melaksanakan amanah itu Bapak Ibu. Motor prima. Segitu nih, wah maksud saya. Karena banyak sekali yang menggores kesungguhan kita ini, mengurangi kesungguhan kita ini dengan berbagai masalah
yang dihadapi oleh guru kita. buat emak. Kita ini mohon maaf, ya ini tidak hanya banyak sekali persoalan guru kita ini. Kemarin ada di antara guru kita bermasalah dengan komitinya, Lo ke orientasi. bermasalah dengan guru sebaya dan seterusnya. Kenapa tadi bilang 24? Banyak sekali. Itu makanya tanggal 22. Banyak sekali. Mana yang benar? Depan ditanya nanti. 23 ada bilang. 22 tapi di undang-undangan itu. Nah yang ketiga Bapak Ibu, yang paling penting nih Bapak Ibu, ini ikhtiar kita Bapak Ibu, ikhtiar kita ini Bapak Ibu, baru dia tersempurna ikhtiar kita setelah kita niatnya Sekarang kita tulus, tanya. kemudian dibangun di atas kesungguhan, dan jangan lupa berdoa Bapak Ibu, berdoa, Itu Ya itu. doakan anak-anak kita Bapak Ibu. mudah-mudahan tanggal 22 ya Allah udah lanjut izin gua. Saya sedikit ngangkat kisah yang ini waktunya bagus. Belum 2 hari. Saya baca di Manaqib Imam Baihaqi sebuah kisah tentang seorang anak muridnya Imam As-Syafi'i rahimahullah. 22. Murid beliau ini ada banyak macam ya, dan ribuan murid beliau dan mereka masing-masing menjadi ulama besar, Ibu anak itu. ya, menjadi orang terbaik Iya, depan. Ibu Isis itu. Tapi ada salah satu yang menarik Bapak Ibu, 23 deh. yang sangat lamban menerima pelajaran dari Al-Imam As-Syafi'i. Namanya siapa? Rabi bin Sulaiman. Jangan Silakan dijawab. dibuka. Kasih tuh di ini Rabi bin Sulaiman ini bertahun-tahun dididik sejak kecil oleh Al-Imam As-Syafi'i Bapak Ibu. Maria Ulfa ini siapa? enggak tahu. Karena sudah diidentifikasi agak lamban menerima pelajaran dari Al-Imam As-Syafi'i, maka dia menjadi pusat perhatian Imam Syafi'i. Setiap selesai ngajar, ya Rabi bin Sulaiman, apakah kau paham apa yang diajarkan? Belum ya Ustaz. Tidak selesai sampai di situ, terus bertahun-tahun Bapak Ibu, sampai dewasa Rabi bin Sulaiman dididik oleh Al-Imam Syafi'i. Sampai Rabi sendiri malu untuk hadir di majelis Al-Imam Syafi'i. Hilang dia. Hilang, ditanya mana Rabi bin Sulaiman, dia malu Ustaz, malu. Akhirnya menghilang, dicari. Bayangkan Al-Imam Syafi'i mazhab yang dianut oleh kita di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia Muslim, Al-Imam Syafi'i. Seperti itu kesungguhannya, dicari setiap pasar, cari mana Rabi. Ketemulah Rabi bin Sulaiman di sebuah pasar. Ya Rabi bin Sulaiman, kau datanglah ke rumahku, aku ajar kau sendirian. Bayangkan, diberi 4 lagi oleh Al-Imam Syafi'i. Datang Rabi bin Sulaiman ke rumah beliau, bertahun-tahun ditanya lagi, ya Rabi bin Sulaiman, apakah kau apa ajarkan? Belum ya Ustaz. Akhirnya dengan nada yang penuh harap Al-Imam Syafi'i mengajak Rabi bin Sulaiman, ya Rabi bin Sulaiman, aku tidak mampu lagi mengajar. Lagi deh ibunya tanggal 22, Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kirim kalau Dan aku juga akan mendoakan engkau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, Rabi bin Sulaiman menjelma menjadi ulama besar yang karangannya ratusan kitab Bapak Ibu. Ini contoh bagaimana kesungguhan tekad seorang guru enggak tahu udah set yang tanggal patut kita 22 Bapak Ibu sesuai jadwalnya. muslihat. tidak pernah mengatakan muridnya kau bodoh, terus ya. Dan saya pernah baca sebuah galeri di pasar, guru yang baik, guru tidak pernah mengatakan muridnya bodoh. Benar, karena kita punya potensi, apalagi sekarang guru-guru merdeka ini masing-masing anak punya potensi, punya bakat. Jangan kemudian sekarang ini Nabi kita Bapak Ibu di antara para sahabat itu punya spesialisasi kemampuan lebih dari yang lain. Ada yang ahli qiraah, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli faraid. Sudah 14 abad yang lalu sudah seperti ini dalam belajar. Jadi keahlian-keahlian masing-masing sahabat terus didorong oleh Sebenarnya Nabi tidak kita usah dia baginya kalau untuk salah. menjadi imam-imam pada bidang itu. Ahli faraid Abdullah bin Jarrah, ahli tafsir Abdullah bin Abbas,
dan seterusnya. Nah, ulama-ulama setelahnya seperti itu mengidentifikasi potensi yang ada pada murid mereka. Dan kita pun sekarang diajar seperti itu, didorong, diberikan semangat lagi untuk membangkitkan, mengidentifikasi potensi dari anak-anak kita, murid-murid kita. Bukan lantas kita mengetahui ketika dia tidak mampu dalam suatu bidang ilmu. Iya Pak. Jadi ini sedikit sebagai prolog Bapak Ibu, sebagai cerita menarik dari kami di Lombok Timur. Dan sekarang hari ini saya pakai pakaian seperti ini. Saya ingin perkenalkan Bapak Ibu, kami hari Kamis itu pakai pakaian adat Lombok Timur. Jadi saya perkenalkan hari Kamis itu kami serta mulai dari TK, SD, pakaian adat sampai guru-gurunya. Tapi ini ada resmi. Tanggal 15. Saya perkenalkan Tanggal 15. Di Lombok Tengah. Mudah-mudahan itu Tapi pada- gurunya saja. Kenapa Bapak Ibu? Mahasiswa. Ini multi efeknya sangat Siswanya tinggi. separuh. Perekonomian, Gurunya separuh. Sekarang malu satu budaya. ini bisa mempengaruhi PRI. Karena kami kan di Lombok ini banyak kain tenun yang diproduk oleh saudara-saudara kita di Lombok Timur, di Lombok Barat, bahkan di Bima, Sumbawa yang pernah dibelikan dari Bima kain tenun masih di rumah, kenang-kenangan dan luar biasa. Dan kalau ini terus pernah didorong Bapak Ibu semua masyarakat ini, terutama di guru-guru kita, anak-anak kita, maka akan perekonomian itu punya multi efek ya, kalau pada IPR kita. Beli tenun jarin dia. Sehingga saya pakai pakaian ini Bapak Ibu. Peringga saya. Kenapa Kadisdikbud Lombok Timur itu Pak? Saya memperkenalkan bahwa hari ini hari Kamis kami menggunakan pakaian adat, tapi akan ada pakaian adat yang harian, ada yang resmi. Jadi yang resmi seperti ini, tapi belum lengkap. Ya, ada yang hariannya pakai topi, kemudian pakai bebek di sini yang hariannya. Mudah-mudahan berikan inspirasi pada kita semua. Inilah mereka belajar yang terbaik, ya kan? Keberagaman itu yang kita bangun. Jadi apa kebijakan saya di Lombok Timur terkait dengan guru penggerak ini kan ini yang diharapkan. Saya kan banyak sejarah yang kan tahu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini pikiran kritis saja. Dulu kita mengenal namanya kan guru inti ya. Guru inti, kalau itu sangat beragam interpretasi kita. Guru inti itu ada apa lagi itu? Nah, kalau sekarang kan dari nama saja guru penggerak. Udah ngerti kita kan menggerakkan potensi yang ada baik dari guru-guru kita maupun dari murid-murid kita. Itu esensinya guru penggerak ini, membangkitkan teman-teman yang lain. Dan harapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua guru kita diberikan pelatihan guru penggerak ini. Karena penting. Karena sebab tapi ya oke. Dan cuma kemarin pada saat kami diutus ke Bupati, mohon maaf ya, ini boleh saja kan pikiran kritis. Tugas kita sebagai ASN yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu sebagai melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga adalah pemersatu. Ini sudah pakem. Ketika saya diminta Bupati mewakili beliau ke Jakarta, ya, kemudian difasilitasi oleh Akasi, semua kepala daerah hadir, sekda kepala hadir. Kita berkumpul di Sudirman City. Mohon maaf ini, ada satu program yang kita kritisi, mohon maaf. Kan boleh kan? Bukan berarti saya tidak laksanakan. Saya laksanakan dan bertanggung jawab kegiatan cuma saya kritisi, yaitu PSP, program sekolah penggerak. Maaf, boleh kan Bapak? Program sekolah penggerak ini saya kira tidak mirip-mirip lah dengan dulu kan ada sekolah imbas diberikan 40 juta ya kan, sekolah model kasih 40 juta, ada SSN, ada RSPI yang mirip-mirip lah, cuma kontennya yang beda, isinya kegiatan, tetapi prinsipnya sama, diintervensi dari dana APBN. Nah sekarang kita rasakan itu mana dia hasil pendidikannya itu, hasil kegiatan itu. RSPI berapa? 130 juta. SSN berapa? 90 juta. Sekolah IPA berapa? 40 juta. Nah harapan kami saat itu, mohon maaf saya bilang, langsung terhubung dia. prinsip-prinsip pendidikan kita yang diamanahkan
bab 3 pasal 1 prinsip berkeadilan. Berkeadilan. Saya sangat miris ketika salah seorang sekolah kami di tangganya penggerak yang sebelahnya nggak penggerak. Apa komentarnya Bapak Ibu? Ya sudah, nggak usah disebut di sini. Miris sudah dengar. Dan kebetulan istri saya juga guru SMP. Dia berada di sekolah non penggerak. Cerita. Sudah selesai. Apa solusi yang kami tawarkan agar kegiatan ini bisa berkesinambungan di semua satuan pendidikan? Mohon maaf, harusnya bos reguler yang dinaikkan. Kita tahu bos reguler sampai dengan hari ini 10 tahun Presiden kita Pak Jokowi, dan berapa kali kenaikan BBM belum pernah disentuh penyesuaian harga yang ada di pos reguler ini. Ini atur dulu hanya 200 rupiah saya bilang, sekarang berapa? 2.500. Berapa kali naik? Nah, harapan kita kalau kita ingin punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan, maka salah satu kata kunci adalah bos reguler dinaikkan. Setuju kan? Setuju. Kalau bos reguler ini kan semua sekolah dapat tuh. Nggak usah ada bos kinerja, bos afirmasi itu. Baru kemudian diikuti dengan petunjuk teknis dari penambahan anggaran bos reguler untuk berkegiatan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Baru dia bisa berkesinambungan. Kalau ada komitmen, nah ini dan kritis sedikit, mohon maaf, ya mohon maaf. Bukan berarti saya tidak setuju dengan skala penggerak. Saya sangat setuju dan saya akan laksanakan dengan penuh kesungguhan. Saya akan monitor perkembangannya. Bahkan kalau ada di antara kepala sekolah tidak komitmen terhadap program PSB ini, berhentikan jadi kepala sekolah. Jangan ada yang mengatakan kita kan sekolah penggerak tidak bisa diberhentikan. Siapa bilang saya bilang begitu? Kalau Anda tidak melaksanakan anggaran yang transparan dan akuntabel, Anda yang akan diturunkan oleh kegiatan itu, saya bilang. Bukan saya yang menurunkan, tapi Anda sendiri yang menurunkan diri Anda sendiri. Kan tidak amanah terhadap anggaran itu. Iya kan? Saya kan sekolah penggerak nggak bisa diturunkan. Siapa bilang? Saya bilang. Besok kalau Anda tidak laksanakan dan perlu tanggung jawab, Anda turun dari kepala sekolah. Tinggal di BAP saja, kirim ke provinsi, dapatkan rekomendasi, selesai. Turun sudah dari kepala sekolah. Aduh. Jadi kadang-kadang itu ya terjadi. Karena itu mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, terutama di satuan pendidikan yang ada di daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan menyerap ilmu, kemudian diberikan kemudahan dalam melaksanakannya, terutama dalam tataran implementasi. Mohon maaf, ini kan seringkali kita sibuk ya, berkegiatan, tapi begitu pada tataran implementasinya lemah. Oleh karena itu istiqomah ya Bapak Ibu, dan mau berbagi. Silakan tanpa disuruh tuntaskan kepada rekan yang lain apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini. Berikan mereka semangat, dorongan yang baik-baik ceritakan kepada teman-temannya belum mendaftar sebagai guru penggerak agar mereka semangat. Ini harapan kami rekan-rekan semua. Jadi itulah sedikit cerita tentang kami di Lombok Timur. Tentu di kabupaten kota yang lain mungkin ada yang perlu kami dapatkan tambahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu kami tiru, dan apa-apa silakan. Pada prinsipnya ketika kita diberikan amanah untuk memimpin sebuah lembaga, lembaga pendidikan ini akan melahirkan generasi-generasi penerus yang menggantikan kita ketika kita wafat, maka bagi kolaborasi bersinergi sangat penting. Dan itu salah satu kata kunci untuk sukses adalah kolaborasi, bersinergi dan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ini saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cepat. Ya, kita